Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pekan ini. Pada pekan ini kita masuk pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, di sini Ustazah sudah melampirkan terkait lagu tema, yaitu tentang ayo menjadi penemu dengan nada gembira berkumpul. Nah, teman-teman, kita bernyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, marilah menjadi seorang penemu, dengan tetap berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mulai dari eksperimen untuk menguji temuan kita, walau gagal tak mengapa, tetap sabar dan terus lakukan saja. Alhamdulillah teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Nah, selanjutnya materi pekan ini yaitu terkait tentang modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Tetapi sebelum Ustazah menyampaikan materi pada pekan ini, izinkan Ustazah menyampaikan subtema terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, pada zaman dahulu masyarakat untuk menerangi rumahnya mereka itu menggunakan obor, pelita, dan yang lain sebagainya sebagai bahan penerang rumahnya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman ditemukanlah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu bisa disebut dengan listrik. Nah, listrik ini ditemukan oleh para penemu terdahulu dan sudah diteliti sebelumnya. Nah, listrik ini pun merupakan modernisasi dari zaman dahulu ke zaman modern. Selain itu, listrik ini pun menjadi sebagai bantuan para pekerja di bidang industri, di mana industri ini merupakan salah satu modernisasi pada bidang ekonomi. Nah, begitu. Oke, kita langsung terkait tentang materi kita, yaitu modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, di sini Ustazah sedikit menginformasikan terkait pengertian modernisasi ya. Oke, modernisasi adalah proses perubahan keadaan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih baru dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Modernisasi ini pun merupakan sebagai bentuk perubahan sosial
di mana perubahan sosial ini merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana, atau dapat memberikan bentuk perubahan sosialnya itu terarah dan terencana. Nah, modernisasi di bidang Indonesia itu mencakupi bidang teknologi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan pendidikan, komunikasi, informasi dan transportasi, politik dan ideologi, serta pada bidang keagamaan. Nah, pada pekan lalu kita sudah membahas terkait modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang iptek dan bidang pendidikan. Nah, pekan ini kita akan belajar terkait tentang modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, modernisasi bidang ekonomi mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, akan tetapi tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur berdasarkan pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi masyarakat secara adil. Maka diperlukanlah usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa sih gejala modernisasi di bidang ekonomi ini? Gejala modernisasi di bidang ekonomi yaitu terjadinya karena ada perubahan di bidang industri, di mana perubahan di bidang industri ini merupakan proses pergantian dari penggunaan tenaga manusia ke tenaga mesin. Oke, kita bisa contohkan seperti di kota kita sendiri, yaitu kota Kerawang, di mana sudah banyak industri-industri yang dibangun. Nah, industri tersebut kan sudah menggunakan tenaga mesin, meskipun tenaga manusia masih terpakai, akan tetapi lebih mengutamakan tenaganya mesin. Nah, selanjutnya kita cari tahu apa sih kondisi perekonomian pada zaman dahulu. Perekonomian bangsa Indonesia tahun 60-an memang cukup memprihatinkan. Kondisi ini dikarenakan bangsa Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaan dan perekonomiannya belum stabil. Oke, jadi kita harus tahu bahwa pada tahun 60-an itu perekonomian bangsa Indonesia itu belum stabil, di mana kita bisa mengetahui tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan kemerdekaan bangsa Indonesia bagaimana memperjuangkannya. Nah, pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka itu, bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia ini mempunyai lahan yang luas di mana tanahnya ini subur. Nah, para pribumi atau bisa disebut para bangsa Indonesia ini, yaitu pada zaman dahulunya itu selalu menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan rempah-rempah untuk mencukupi kehidupannya. Akan tetapi pada zaman dahulu, yaitu tahun berapa, bangsa Indonesia itu kan dijajah oleh bangsa Eropa, di mana rempah-rempah yang sudah ditanam oleh bangsa Indonesia itu dirampas semua oleh bangsa Eropa dan diperjualbelikan di negara Eropa tersebut. Nah, makanya perekonomian bangsa Indonesia ini belum stabil karena keuangannya pun dicuri oleh bangsa Eropa, yaitu bangsa penjajah bangsa Indonesia gitu. Nah, itu tentang kondisi perekonomian pada zaman dahulu ya. Nah, terus bagaimana kondisi perekonomian pada saat ini? Nah, kondisi
Perekonomian pada saat ini telah mengalami proses modernisasi atau pembangunan, di mana daya beli masyarakat mulai meningkat dan kebutuhan masyarakat pun meningkat. Yang kedua, sebagian besar perekonomian berupa non-pertanian, yaitu perekonomian berupa non-pertanian itu apa aja sih? Yaitu seperti industri maritim, industri elektronika, industri pariwisata, industri pertambangan dan energi, industri semen, besi, baja, perakitan kendaraan bermotor. Nah, itu kondisi perekonomian pada saat ini yang berupa non pertanian. Nah, selanjutnya itu sebagian besar juga berbasis perkotaan, di mana adanya pasar swalayan dan supermarket. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif modernisasi di bidang ekonomi. Yang pertama itu peluang bisnis internasional terbuka lebar sehingga pasar yang dijangkau lebih luas. Jadi para peluang atau para pembisnis yang dari negara lain pun berbondong-bondong untuk kerjasama dengan bangsa kita sendiri, yaitu atau dengan negara Indonesia sendiri. Makanya dalam pemasarannya itu lebih luas. Nah, yang kedua itu banyaknya lapangan pekerjaan sehingga kesempatan kerja semakin luas dan pengangguran kurang. Yang ketiga, meningkatkan wisatawan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan serta ajang promosi suatu negara. Yang keempat, pasar bebas yang sangat memungkinkan semakin mudahnya ekspor dan impor barang. Jadi di sini yaitu terkait pasar, di mana negara Indonesia pun bisa mengekspor suatu barang itu ke luar negeri, begitupun negara lain bisa mengimpor barang ke negara kita sendiri. Nah, terus ada pusat pembelanjaannya itu semakin modern. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif modernisasi di bidang ekonomi. Yang pertama itu produk lokal kalah bersaing dengan produk impor sehingga pengusaha lokal gulung tikar. Jadi ketika adanya modernisasi ini, produk-produk lokal itu bakal tersaingi dengan produk-produk luar negeri, sehingga bisa jadi produk lokal atau pengusaha lokal itu akan gulung tikar. Nah, terus yang kedua itu meningkatnya ketergantungan kepada industri yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Jadi di sini itu ada dua perusahaan, di mana yang satunya itu sebagai ketua dan yang keduanya ini sebagai bawahan. Nah, di mana salah satu industri ini harus lebih mengacu dengan kebijakan perusahaan yang pertama, kayak gitu. Jadi kebijakannya itu tidak boleh semena-mena, jadi harus sesuai dengan perusahaan yang pertama itu. Nah, terus yang ketiga, hilangnya rasa cinta kepada produk lokal. Yang keempat itu masyarakat banyak melirik produk impor, dan yang terakhir itu gaya hidup meniru budaya barat. Nah, itulah dampak negatif modernisasi di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya itu setelah teman-teman menyimak informasi yang sudah Ustazah sampaikan, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, modernisasi adalah proses perubahan keadaan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih baru atau modern, dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, tujuan modernisasi di bidang ekonomi itu untuk mencapainya kehidupan yang sejahtera. Nah, yang ketiga, gejala modernisasi di bidang ekonomi ini terjadi karena adanya perubahan industri atau industrialisasi, di mana ada proses pergantian, yaitu dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Nah, yang keempat, dengan adanya modernisasi, kehidupan masyarakat dapat dipacu untuk berinovasi
dalam pengetahuan dan keterampilannya. Nah, yang terakhir itu kita sebagai siswa harus belajar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar mampu menangani segala perubahan-perubahan yang akan datang. Nah, selanjutnya itu adalah project. Nah, project pekan ini yaitu silahkan teman-teman menjawab soal pada proyek ini sesuai dengan pengetahuan teman-teman, yaitu yang pertama, apa pengertian modernisasi? Yang kedua, tuliskan pendapat teman-teman terkait tentang tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Jadi, yang poin 2 itu silakan teman-teman berpendapat terkait kenapa tenaga manusia itu digantikan oleh tenaga mesin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi terkait materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Semoga teman-teman dapat memberikan ilmunya kepada yang lain ya. Dan mohon maaf bila ustazah ada kata-kata yang salah ataupun dalam menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat materi ini, amin. Nah, sebelum ustazah menutup pembelajaran pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cukup sekian dari ustazah. Mohon maaf. Jazakillahul katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.